Assalamualaikum. Iya. Iya. Bapak ganteng banget, Pak. Iya, Punya bapak ya? Aku keluarga habis ngopi ya, Pak. Baik, anak-anak, ketua kelasnya siapa ya? Fahmi. Pak. Fahmi, silakan dipimpin untuk pembacaan doa. Mari teman-teman untuk belajar kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita berdiri terlebih dahulu ya. Kita mau ice breaking. Kalau bapak bilang sikut, kalian megang sikut. Kalau bapak Siku mana sih? ini kalian harus berkelompok, jadi kalian harus berdua. Contohnya ini. Terus nanti yang diambil itu pulpen. Kalian harus punya pulpennya. Kalau bapak bilang siku, kalian megang siku. Kalau bilang sakit, kalian megang perut. Tapi kalau bapak bilang sikat, kalian harus ambil pulpennya. Paham nggak? Ya. Nanti kalau yang salah, kalian harus pijitin temannya ya. Ayo, siap semuanya. Ayo, siap semuanya. Silakan tolong perhatikan ya. Kalau ada yang sakit, bisa ini megang pulpen. Sakit kenapa? Oh, kamu mau isi doang gitu. Ya udah, kamu duduk aja ya. Ayo anak-anak, apakah sudah siap? Siku, siku, sakit, siku, sakit, sikat. Sekali lagi. Ayo Nara, sekali lagi ya. Kalau yang salah dia yang pijitin. Siku, siku, sakit, sakit, siku, sakit, sikat. Ya, silakan duduk semuanya ya. Makanya kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kalian apakah udah tahu teks observasi itu apa? Nah, ya. Kalau kita belum pernah datang ke tempat ini, ketika kita pas datang, kita harus mengamati nih sekeliling kita. Kira-kira lab ini ada apa aja? Ada papan tulis, terus ada proyektor. Jadi teks laporan hasil observasi itu menceritakan kepada orang lain sesuai dengan yang kita amati secara langsung. Nah, yang pertama, kok mati Pak? Nah, pengertian teks laporan hasil observasi. Tolong Fahmi dibaca. Ya Fahmi, silakan maju. Pengertian teks laporan hasil observasi. Pengertiannya teks yang berisi penjabaran atau deskripsi umum mengenai suatu objek atau fenomena yang telah diamati secara sistematis. Tujuan ini untuk menyampaikan informasi faktual berdasarkan hasil pengamatan secara objektif, lengkap dan struktur. Baik, terima kasih Fahmi. Jadi Bapak akan menjelaskan ulang tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang menceritakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan sesuai dengan penemuan kita langsung. Contohnya
kita pergi ke taman, kita melihat burung-burung. Nah, kita akan menganalisis kira-kira itu burung apa, terus makannya apa, terus burung itu warnanya apa. Jadi kita dengan tujuan agar pembaca mudah dipahami dengan apa yang kita sudah jelaskan tentang burung itu. Nah, selanjutnya ada karakteristik laporan hasil observasi. Yang pertama ada bersifat objektif dan spesifik, yang artinya harus sesuai dengan kenyataan. Objektif artinya apa adanya, dan spesifik harus dijelaskan secara rinci dan detail. Yang kedua ada disusun berdasarkan fakta. Apakah ada yang ingin bantu Bapak untuk menjelaskan? Apa Pak? Disusun berdasarkan fakta. Tidak boleh dibuat-buat. Nggak boleh bohong. Nah, Sesuai data apa data sesuai data. nah betul semua pintar. Jadi disusun berdasarkan fakta, kita harus menyusunnya sesuai dengan fakta, tidak boleh rekayasa. Semisalnya kita di kebun menemukan kucing yang sedang istirahat di bawah pohon. Jadi kita harus menceritakan kucing itu, tidak boleh rekayasa karena apa yang kita lihat itu secara langsung, yaitu kucing di bawah pohon. Selanjutnya ada disajikan secara lengkap dan mudah dipahami. Nah, jadi dalam menganalisis laporan hasil observasi ini, kita harus menyajikannya secara lengkap, terus tidak tergesa-gesa, terus mudah dipahami oleh pembaca. Contohnya seperti ini. Ketika kita mau menganalisis objek yaitu pasar tradisional, jadi kita harus menganalisis pedagangnya seperti apa, terus tempat pasar tradisional itu kayak gimana, penjualnya kayak gimana. Jadi kita harus menjelaskan secara detail dan lengkap supaya pembaca gampang memahami apa yang kita jelaskan. Nah, selanjutnya ada struktur laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini ibaratkan sebagai pembuka, yang artinya kita harus mengenalkan apa objek yang kita kaji. Contohnya seperti ini. Ketika kita mau menganalisis objeknya yaitu kucing, jadi kita harus memperkenalkan kucing itu kepada pembaca. Contohnya, kucing adalah hewan peliharaan manusia. Kucing juga bisa dijadikan teman bermain. Nah, yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini adalah isi dari pokok laporan hasil observasi. Jadi kita harus menjelaskan apa yang kita kaji. Contohnya seperti ini. Ketika kita mau mengkaji kucing, terus kita harus menjelaskan tuh kucing jenisnya apa, bentuknya seperti apa, terus makanannya apa. Kita harus menjelaskan secara detail supaya pembaca mudah paham. Nah, yang ketiga ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Setelah kita menganalisis laporan hasil observasi, kita harus memberikan kesimpulannya serta manfaatnya. Contoh manfaatnya seperti ini. Ketika kita mau objeknya yaitu kucing, kita harus kasih kalimat seperti ini. Selain kucing, selain bisa dijadikan hewan peliharaan, kucing juga termasuk dijadikan teman bermain. Kucing bisa dimakan nggak Pak? Nah, yang selanjutnya ada menemukan informasi atau data dalam teks laporan observasi. Sarika boleh dibaca? Di sini apa ya? Iya. Menilai akurasi teks laporan hasil observasi dan membandingkan dengan teks lainnya. Menemukan informasi atau data dalam teks laporan hasil observasi. Sebelum menilai akurasi dan kualitas data teks laporan hasil observasi, Anda harus menemukan informasi dalam teks secara tepat terlebih dahulu. Menemukan informasi dalam teks dapat dilakukan dengan membaca cermat. Baik, terima kasih Sarika sudah bantu Bapak untuk membaca. Nah, Bapak jelaskan ulang ya. Menemukan informasi atau data dalam teks laporan hasil observasi itu ibaratkan kita seperti ini. Kita mau menilai rasa makanan, jadi kita harus mencicipinya terlebih dahulu. Jadi kita bisa menilai apakah itu makanan enak atau tidak. Begitu juga dengan teks laporan hasil observasi. Jadi kita harus mengetahui informasinya terlebih dahulu. Jadi kita bisa menilai apakah informasi itu fakta atau tidak. Nah, selanjutnya ada berdasarkan tujuannya, membaca dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada membaca dengan suara nyaring. Apakah ada yang tahu maksudnya apa? Kayak Bapak ya? Betul. Jadi membaca dengan suara nyaring adalah kegiatan yang membaca dengan mengeluarkan suara.
dengan tujuan agar kalian semua dapat mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan. Yang kedua ada membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan tidak bersuara dengan tujuan untuk kita pribadi. Contohnya seperti ini, ketika kita ulangan, terus kita mau belajar di tempat umum, terus kita harus berpikir dalam membaca tuh dalam hati ya, supaya kita fokus kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak, sudah mengerti. Coba kita akan mengerjakan LKPD tugas terlebih dahulu ya. Untuk tugas yang ini kalian kelompok tapi dibuat PR saja. Dikumpulkan minggu depan ya. Jadi setiap baris itu sekelompok. Woi, absen tak? Kayaknya Pak kita belum absen Pak. Iya, ntar di akhir ya. Oke Pak. Ini kita mau mengerjakan bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Satu orang satu Pak. Mau pertama Pak. Ini 10 orang Pak. Ini ada 10 orang, 10 orang. Dan kita maju 10 orang. Coba yang mau coba hitung dari sekarang. Dari yang pertama Alika maju. Apa yang dimaksud dengan kalimat definisi dalam Teks biografi ini Pak? Pak kalau salah Pak. Objektif kalimat yang tidak jangan. Awal sekarang dulu. Ini coba kita lihat benar atau tidak. Ada apa itu? Selanjutnya Amalia. Dioper sekalian. Ada waktunya. Ayo Mas. Objek itu data yang disajikan. Kita lihat benar atau tidak. Sekarang Itu baca intinya. Jadi fakta. Hitung aja. Yang paling banyak ini. Yang paling banyak benar atau tidak. Selanjutnya, Lansia. Coba dibaca dulu soalnya. Amati langsung dari mencatat
Selanjutnya. Yang panjang kak, yang panjang. Menguning dan launching sejak awal musim kemarau. Jawabannya apa? Mana kasih jawaban? Yang hijau. Jangan. Yang panjang Iya ada. Emang nggak ada kali pak. Kita lihat benar atau tidak. Nggak ada abu-abu. Soal yang terakhir. Apa yang termasuk dalam 10 laporan masyarakat? Merah. Merah paling Merah. Kita lihat benar atau tidak. jawaban panjang. Habis. Benar semua anak-anak, kalian pintar dan hebat sekali. Tepuk tangan semuanya. Baik, materi Bapak hari ini sudah selesai. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Hansa ke depan. membaca senyapnya. Sampaikan dalam senyap aja. Laporan observasi. Laporan observasi di dalamnya tuh ada karakternya yang tahu bersifat objektif berdasarkan fakta dan disajikan secara lengkap serta mudah dipahami. Yang kedua, strukturnya itu ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, membaca ini terbagi menjadi dua, ada membaca dengan suara nyaring dan membaca dengan suara dalam hati. Baik, terima kasih Hansa. Bapak akan menyimpulkan ulang. Pengertian teks laporan observasi adalah sebuah teks yang menceritakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan tentang sesuatu yang kita sedang terjadi. Nah, jadi teks hasil observasi itu kayak kamu cerita ke orang lain tentang apa yang kamu lihat sebenarnya. Baik, mungkin segitu aja pembelajaran hari ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Kita belum absen ya? Ya. Bapak kelupaan, maaf ya. Yang tidak Ini yang nggak masuk siapa ya? Oh, ini ya. Bapak cari siapa ya? Ini Femilia ya? Iya, kemana? Pulang kampung. Terus siapa lagi selain ini? Rizkadi. Kenapa Rizkadi? Terus Amelia kenapa? Sakit sampai pilih. Nah, cukup. Baik, semoga kita doakan semoga yang sakit cepat sehat walafiat dan bisa bergabung dan berkumpul dengan kita semua